Nah, ini dia ya kriteria yang diprioritaskan oleh Menpan RB atau pemerintah dalam pengangkatan P3K tanpa Menpan RB berkomitmen dalam pemenuhan guru. Hal ini dibuktikan dengan penetapan lebih dari 50% formasi guru dari Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kita masih berbicara mengenai penerimaan CSN, baik itu PNS maupun P3K. Akan tetapi, kita masih berbicara ataupun fokus kepada P3K. Nah, informasinya adalah ini dilansir dari ayobandung.com, tenaga honorer dengan masa kerja dan usia segini diprioritaskan Menpan RB untuk diangkat jadi P3K tanpa tes. Apakah teman-teman atau Bapak Ibu termasuk di dalam kategori yang diprioritaskan? Nah, ini dilansir oleh ayobandung.com. Informasinya adalah tenaga honorer dengan masa kerja dan usia begini diprioritaskan oleh Menpan RB untuk diangkat menjadi P3K tanpa tes. Diketahui sebelumnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K telah menjadi komitmen yang diperjuangkan oleh pemerintah. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah penataan tenaga honorer. Kabar mengenai pengangkatan P3K sontak membawa angin segar bagi para tenaga honorer. Nah, ini dia Menpan RB mengungkap terdapat honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tanpa tes berdasarkan masa kerja dan usianya. Nah, ini dia kebijakan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer dengan melakukan berdasarkan masa kerja dan usianya dalam pengangkatan P3K tanpa tes. Semoga apa yang akan dilakukan pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pemerintah. Berikut honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tanpa tes menurut masa kerja dan usianya. Yang pertama, honorer yang bekerja lebih dari 5 tahun. Yang kedua, honorer yang usianya mendekati 46 tahun. Menurut Menpan RB, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun perlu diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tanpa tes. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Juni Madgirsang juga mengusulkan bahwa tenaga honorer yang bekerja di atas 5 tahun bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Namun, pengangkatan P3K tetap harus melalui verifikasi dan validasi data di BKN secara ketat. Hal tersebut untuk memastikan kebenaran bahwa tenaga honorer benar-benar bekerja selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus. Nah, ini dia ya kriteria yang diprioritaskan oleh Menpan RB atau pemerintah dalam pengangkatan P3K tanpa tes menurut masa kerja dan usianya. Yang bekerja lebih dari 5 tahun tanpa putus ya. Honorer yang bekerja lebih dari 5 tahun tanpa putus. Lalu honorer yang usianya mendekati 46 tahun. Nah, pastinya pemerintah melakukan kebijakan tersebut atas dasar ataupun alasan-alasan yang sangat pasti dan sangat mendukung dalam pengangkatan P3K ataupun permasalahan tenaga honorer di Indonesia dalam penyelesaiannya. Nah, sekali lagi, honorer yang bekerja lebih dari 5 tahun tanpa putus yang disertai dengan validasi dan verifikasi data di BKM, lalu honorer yang usianya mendekati 46 tahun. Nah, apakah teman-teman termasuk dalam kriteria yang diprioritaskan ini? Apakah teman-teman masuk ke dalam
tahun, lebih dari 5 tahun, atau usianya mendekati 46 tahun. Semoga teman-teman masuk ke dalam kategori yang diprioritaskan ini. Tenaga honorer dengan usia mendekati 46 tahun diprioritaskan dalam pengangkatan P3K tanpa tes karena telah mendekati masa pensiun. Meskipun nantinya pengangkatan P3K menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, namun tenaga honorer dengan kriteria ini tetap diprioritaskan. Nah, ini dia teman-temannya, walaupun tanpa tes, namun pemerintah menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan dalam pengangkatan P3K. Nah, persiapkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya dalam pengangkatan ataupun penerimaan CSN di tahun 2024 ini. Semoga teman-teman lulus di tahun 2024 ini dan menjadi ASN P3K. Nah, dalam pengangkatan P3K tersebut, kita harus mengetahui berapa formasi yang disediakan oleh pemerintah dalam penerimaan CSN, khususnya bagi guru. Nah, ini dilansir dari Tribun Gayo, kebutuhan guru disiapkan 419.146 orang dalam rekrutmen CPNS 2024 dan P3K. Nah, ini dia ya kebutuhan gurunya, 419.146 orang. Menpan RB memberikan kabar gembira bagi rekrutmen CPNS 2024 maupun P3K 2024. Nah, kabar itu khusus penerimaan bagi formasi guru, baik itu CPNS maupun P3K, sebanyak 419.146 orang. Hal itu terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik yang disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas pemerintah. Nah, ini dia ya. Menpan RB membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen 2024. Nah, Menpan RB mengungkapkan dari total kebutuhan ASN yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22%-nya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah. Dari total kebutuhan ASN nasional, kebutuhan ASN di pemerintah daerah atau Pemda disiapkan 419.146 atau 22,45% untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah. Nah, usulan formasi sedianya ditutup pada akhir Januari 2024. Hingga saat ini, usulan dari 478 instansi daerah telah masuk untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS, sedangkan 155.151 usulan P3K diajukan 467 instansi daerah. Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru. Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, ini merupakan pernyataan Menpan RB dalam siaran persnya. Kemenpan RB berkomitmen dalam pemenuhan guru. Hal ini dibuktikan dengan penetapan lebih dari 50% formasi guru dari formasi nasional sejak 2021. Kemenpan RB juga meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78% dari sebelumnya sekitar 58%. Selanjutnya, dari sisi lain, Menpan RB juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dengan target selesai pada akhir 2024. Penyelesaian tenaga non-ASN kami dasarkan pada database yang ada di Badan Pegawaian Negara atau BKN. Sementara itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB
menjelaskan pihaknya membuka ruang lebih untuk usulan guru. Khusus instansi daerah di Regional 2 masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024. Dengan afirmasi ini, harapannya Kemendikbudristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target 1 juta guru. Nah, inilah dia mengenai penyelesaian tenaga honorer ataupun non-ASN dalam pengangkatan P3K 2024. Semoga kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.